langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Amin. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tercetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saya undang Bapak untuk bangkit berdiri. Kita percaya, kita mau katakan dengan iman, tangan Tuhan menopang kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya,
puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jemaat di rumah masing-masing, selamat malam. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, selamat malam. Marilah kita akan segera mulai memasuki renungan singkat firman Tuhan, Sapaan Gembala Gereja Elim Tabernakel. Dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami datang pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan ini mencapai sasarannya. Dalam keterbatasan hamba-Mu, hamba-Mu tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya hanya kata-kata dari Tuhan, hanya apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba itu yang sungguh-sungguh boleh terucap. Tuhan, jauhkan kiranya daripada kesalahan, tetapi biarlah semua yang Tuhan rencanakan terjadi dalam hidup kami. Kami menghargai firman Tuhan, kami menyambut firman Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat di rumah masing-masing, pemirsa sekalian, adapun pokok renungan kita pada malam hari ini tentang jalan yang lurus dan jalan yang disangka lurus. Ada dua bagian penting dari renungan pada malam ini. Yang pertama itu jalan yang lurus, dan yang kedua jalan yang disangka lurus. Jalan yang disangka lurus itu pasti bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus saya akan bacakan dalam Kitab Amsal 4, Amsal pasal 4 ayat 11, bunyinya demikian. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku, yang dimaksud aku di sini, konteksnya ayat-ayatnya di atasnya adalah hikmatnya. Aku hikmat memimpin engkau di jalan yang lurus. Kalau kita tidak berada di jalan yang lurus, itu karena kita tidak mau dipimpin oleh hikmat. Tapi kita boleh berada di jalan yang lurus karena ada hikmat yang memimpin di jalan yang lurus. Aku hikmat memimpin engkau di jalan yang lurus. Hargailah hikmat yang memimpin kita di jalan yang lurus itu. Jika kita tidak mau dipimpin di jalan yang lurus, kita bisa berada di jalan yang sesat. Kita bisa berada di jalan yang berbelit-belit. Kemungkinan kita juga berada di jalan yang tidak baik, jalan yang jahat, jalan yang gelap. Coba kita mau baca satu ayat lagi di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-7. Kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-7 bunyinya demikian ya. Kitab Mazmur 107 ayat yang ke-7 bunyinya begini. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, bagian A saja ya. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Nya di sini di bawahnya, nya di sini adalah nya huruf besar, bukan nya huruf kecil. Konteks di atasnya pada ayat yang pertama dari Mazmur 107 ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadinya di sini itu adalah Tuhan, ya. Dibawa Tuhan, begitu sederhananya. Dibawa Tuhan, mereka menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang menyimpang, bukan jalan simpangan. Dalam kitab Nabi Yeremia 18 ayat 15 kita menjumpai di sana ada satu kalimat jalan simpangan. Yeremia 18 ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Saya akan bacakan kitab Nabi Yeremia 18 ayat yang ke-15. Tetapi umatku telah melupakan aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan, mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala
dan telah mengambil jalan simpangan. Nah itu ya, jalan simpangan, jalan yakni jalan yang tidak diratakan. Jalan simpangan, jalan yang lurus itu berarti jalan yang tidak menyimpang. Jadi kalau sampai ada umat Tuhan menyimpang dari jalan yang lurus, itu karena umatku telah melupakan aku. Jangan sampai kita ini sebagai umat Tuhan melupakan Tuhan. Umatku melupakan aku huru besar. Ya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat akan kita. Manusia bisa seringkali melupakan kita. Ada orang tua melupakan anak-anaknya, ada anak-anak melupakan orang tuanya, ada sahabat melupakan sahabatnya. Manusia seringkali melupakan. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Betapapun kita ini tidak layak, betapapun kita ini seringkali mendukacitakan Tuhan, tapi Dia mengasihi kita dan Dia tidak akan pernah melupakan kita. Umatku telah melupakan aku. Mengambil jalan simpangan itu adalah akibat dari karena umat Tuhan melupakan Tuhan. Umatku telah melupakan aku. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Itu sebabnya biar kita tetap juga jangan sampai kita melupakan Tuhan, mengambil jalan simpangan. Tapi kita mau tetap berada di jalan yang lurus. Tidak mengambil jalan simpangan, tidak menyimpang dari jalan yang lurus itu. Ada satu ayat yang begitu menarik yang terdapat di dalam Injil Matius 3 ayat 3 ya. Saya bacakan, satu pribadi yang luar biasa pada zamannya dan Alkitab mencatat itu, tidak pernah Alkitab itu melupakan apa yang pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya Injil Matius 3 ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang huruf besar di sini. Ya, Yohanes Pembaptis itu dipersiapkan Tuhan, dinubuatkan jauh sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Nabi Yesaya pada zamannya sudah menubuatkan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jalan bagi Tuhan itu diluruskan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa menarik satu pengertian, jalan yang dilalui oleh Yesus itu jalan yang lurus. Sebab Yohanes Pembaptis sudah meluruskan jalan baginya. Yang huruf besar yang dimaksud di sini Yesus. Jalan lurus yang dijalani oleh Yesus itu adalah jalan yang sudah dipersiapkan, diluruskan oleh Yohanes Pembaptis. Coba kita mau melihat sedikit kisah yang Alkitab katakan tentang Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini di dalam Injil Matius 11 ayat 11 sampai 12 disebut dia ini orang besar. Ya. Saya bacakan dari Injil Matius 11 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Jadi Yohanes Pembaptis ini dikatakan orang besar. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh perempuan itu yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini orang besar ya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong
Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Diserbu maksudnya ya. Kerajaan sorga itu diserbu. Dan orang yang menyerbunya mencoba menguasainya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga itu diserbu orang. Bukan sejak Nabi Elia, bukan sejak Nabi Musa, bukan juga sejak Nabi Elisa, nabi-nabi yang banyak melakukan mujizat ini. Nabi-nabi yang luar biasa bukan. Tapi justru kerajaan sorga itu diserbu orang sejak Yohanes Pembaptis. Ya. Dia orang besar. Dia punya suara besar. Dia berseru-seru di padang gurun. Dan orang banyak berdatang-datang. Orang banyak berduyun-duyun datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mendengarkan suaranya. Suaranya yang besar itu. Dia orang besar, dia punya suara besar, sehingga suara yang besar itu menarik perhatian banyak orang untuk datang ke padang gurun untuk mendengarkan khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini mengubah padang gurun menjadi satu kumpulan banyak orang, menjadi satu gereja katakannya. Dalam satu pribadi yang luar biasa seperti Yohanes Pembaptis ini, pribadi yang besar ini, padang gurun berubah jadi gereja. Kumpulan banyak orang itu maksudnya gereja. Gereja bukan dalam arti kata gereja secara fisik, bangunan fisik bukan. Tapi kumpulan banyak orang yang mendengarkan pengajaran, kumpulan banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, itu gereja. Dengan orang besar, dengan suara besar, padang gurun berubah menjadi gereja. Tetapi sebaliknya, kalau hamba-hamba Tuhan ini tidak berjiwa besar, bukan orang besar, orang kerdil, gereja bisa menjadi padang gurun. Ya. Oleh orang yang besar, padang gurun bisa menjadi gereja Tuhan, di mana berkumpul banyak orang mendengar pengajaran firman Tuhan. Ya. Yohanes Pembaptis ini orang besar, punya suara besar, dan dia tidak takut orang besar. Dia katakan kepada Herodes, tidak halal bagimu mengawini istri saudaramu. Dia tegur Herodes, dan untuk itu Yohanes Pembaptis ini nantinya harus korbankan kepalanya. Herodiah itu bukan istri Herodes, itu istri saudaranya. Tapi Herodes mengambil, dan Yohanes Pembaptis ini berani. Orang besar ini suaranya besar, tidak takut orang besar. Herodiah menyimpan dendam. Dan pada suatu saat ada pesta ulang tahun. Anaknya Salome dipersiapkan menari begitu rupa. Kemudian bapaknya menawarkan setengah dari kerajaan sekalipun aku berikan, apa permintaanmu. Salome lari kepada ibunya dan dia tidak minta setengah kerajaan. Dia katakan, aku minta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Dan kemudian Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dia orang besar, suaranya besar, tidak takut orang besar. Itu Yohanes Pembaptis. Orang yang dipakai Tuhan meluruskan jalan baginya, bagi Yesus. Yesus bisa berjalan di jalan yang lurus oleh sebab Yohanes Pembaptis ini yang sudah meluruskan jalan. Saudara, jadi kita boleh mengerti sekarang betapa pentingnya jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh Yesus itu nanti yang sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini bukan orang sembarangan, orang besar ini. Ini berarti bahwa jalan yang lurus itu sangatlah penting, sangatlah berarti sampai harus dihadirkan Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan Tuhan. Satu ayat lagi yang luar biasa adalah Yohanes Pembaptis inilah satu-satunya manusia dalam kitab suci yang mengatakan, tengoklah
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Rasul-rasul Tuhan yang lain, pengikut-pengikut Tuhan yang lain, murid-murid Tuhan lain, tidak ada seorang pun yang mengemukakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Keesokan harinya dia ulang lagi kata, tengoklah anak domba Allah. 2 kali dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah. Luar biasa orang ini. Saudara, jadi kita boleh menarik satu kesimpulan, menarik satu pengertian bahwa jalan yang lurus ini begitu berartinya, begitu pentingnya, maknanya begitu dalam, sehingga harus seorang besar seperti Yohanes Pembaptis ini yang dipakai untuk meluruskan jalan Tuhan, jalan baginya. Itu bagian yang pertama. Coba sekarang kita lihat bagian kedua ya. Jalan yang disangka lurus. Ada jalan lurus, ada jalan yang disangka lurus. Jelas jalan yang disangka lurus ini bukanlah jalan yang lurus ya. Amsal 16 ayat 25 bunyinya demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Ada jalan yang disangka lurus, bukan jalan lurus, jalan yang disangka lurus, ya. Tetapi ujungnya menuju maut. Jangan kita hanya lihat awalnya saja, tetapi amati ujungnya, ya. Bukan permulaannya, tapi akhirnya, penghabisannya. Jangan kita lihat cuma awalnya, tapi amati ujungnya. Jangan hidup dalam sangkaan. Ya. Ada jalan yang disangka lurus. Sangkaan kita itu belum tentu benar. Ya. Apa yang kita sangka itu lurus, sebenarnya tidak lurus. Ujungnya menuju maut. Jalan yang lurus ujungnya adalah jalan yang kekal, kekekalan. Tetapi jalan yang disangka lurus itu ujungnya menuju maut. Kita harus punya visi pandangan yang jauh ke depan. Sampai ke ujungnya, sampai ke ujung jalan itu. Sebuah ayat lagi, coba kita mau baca di dalam Amsal 21 ayat 2. Bunyinya begini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ya. Tadi disangka lurus, ya. Sekarang lurus menurut pandangannya sendiri. Bukan pandangan Tuhan, bukan pandangan firman Tuhan. Pandangan kita terbatas, pandangan kita sering meleset, ya. Tetapi jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Kita ini menurut pandangan kita, pandangan manusia, pandangan kita sendiri. Kita manusia yang seringkali berlumuran dengan kesalahan, berlumuran dengan dosa, punya banyak kelemahan ini. Pandangan kita belum tentu benar. Pandangan Tuhanlah yang benar, ya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jangan kita berpatokan, jangan kita beranggapan pandangan kita itu pasti benar. Atau mungkin benar, jangan ya. Alkitab katakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Bukan menurut pandangan Tuhan. Bukan menurut pandangan firman Tuhan. Apapun pandangan kita sendiri yang tidak selaras, tidak cocok dengan pandangan Tuhan, tidak cocok dengan pandangan firman Tuhan, haruslah kita buang, haruslah kita tepis, harus kita tinggalkan. Pandangan kita terbatas, pandangan Tuhan tidak terbatas, pandangan firman Tuhan tidak terbatas. Pandangan kita sering meleset, tapi pandangan firman Tuhan, pandangan Tuhan tidak pernah meleset. Selalu tepat,
selalu mengagumkan. Itu sebabnya buang pandangan kita sendiri. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan, mengira, menyangka itu jalan lurus, tapi itu lurus menurut pandangannya sendiri. Ya, itu juga nanti pada akhirnya akan mengecewakan kita. Tuhan mau menolong kita. Untuk pandai-pandai kita ini memilih, kita dihadapkan pada pilihan. Jalan yang lurus atau jalan yang disangka lurus. Jalan orang lurus menurut pandangan sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Kadang-kadang kita harus diperhadapkan pada satu keadaan di mana suka atau tidak suka kita perlu memilih. Ya, siap atau tidak siap kita perlu memilih. Ya. Pandai-pandailah kita untuk memilih. Pilihlah jalan yang lurus, bukan jalan yang disangka lurus. Ya. Ambil satu ketetapan hati, sekali kita berada di jalan yang lurus, kita tidak akan menyimpang. Terus berada pada jalan yang lurus itu, bukan pada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tuhan mau tolong pada kita, tetaplah berjalan di jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu, jalan yang diratakan itu sampai pada jalan yang kekal. Di kekekalan nanti Tuhan mau tolong kita sekalian. Tuhan mau memberkati kita. Amin. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala berdoa. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini, hamba-Mu yang punya kekurangan, kelemahan ini, sudah mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan mau tolong kami. Yang sanggup untuk menumbuhkan firman itu cuma Tuhan. Hamba-Mu hanya menabur. Tapi Tuhan yang bisa memberikan kepada kami pertumbuhan. Benih itu tidak bantut, tidak dimakan burung. Tuhan, tetapi benih itu boleh mendapat tempat di tanah hati orang-orang yang rindu firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh benih itu tumbuh dan boleh menghasilkan buahnya nanti. Satu kali kelak boleh berbuah-buah. Firman Tuhan tidak akan gagal kalau kita terima dengan hati yang penuh kerinduan. Firman Tuhan itu akan mengubahkan sikap hidup kami, mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan hidup kami secara keseluruhan. Tuhan, kami bersukacita, bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang membawa kami di jalan yang lurus itu. Hikmat yang memimpin kami di jalan yang lurus itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.